Hai semuanya, mari belajar bersama. Kenalin, nama kakak Nurisalmi Ahmad. Kalian bisa panggil kakak dengan sebutan Kak Nur. Jadi di sini kita akan belajar bahasa Inggris, yaitu grammar. Apa sih grammar itu? Grammar itu tata bahasa, sama seperti di Indonesia yang memiliki grammar yaitu SPOK. Oke, jadi menu untuk belajar kita hari ini yaitu ada yang pertama simple present tense, yang kedua simple past tense, dan yang ketiga simple future tense. Jadi di sini kita akan mereview kembali nih pelajaran bahasa Inggris yaitu grammar yang sudah pernah adik-adik dapatkan di sekolah. Kita ke pembahasan pertama yaitu simple present tense. Baiklah, kita akan ke kalimat positif. Ada dua jenis di sini yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Lanjut ke negatif, kalimat verbal formulanya subject plus don't or doesn't sebagai negatif plus verb 1. Contohnya, Sam doesn't play with his sister. Sam sebagai subjek diikuti doesn't karena Sam merupakan orang ketiga tunggal, lalu diikuti play sebagai verb 1 atau kata kerja pertama, with his sister sebagai komplement atau pelengkap. Lanjut ke kalimat nominal, formulanya adalah subject plus to be, yaitu is, am, are plus not plus nominal. Contohnya adalah she is not sick. She sebagai subjek, is sebagai to be, lalu diikuti not, lalu sick sebagai kata benda. Interrogatif, kalimat tanya. Kalimat verbal, formulanya adalah do or does plus subject plus verb 1 plus tanda tanya. Contoh, do Sam play with his sister? Do, lalu diikuti Sam sebagai subjek, lalu diikuti play sebagai verb 1 with his sister sebagai pelengkap, dan jangan lupa tanda tanya. Untuk kedua, kalimat nominal, formulanya adalah to be atau is, am, are plus subject plus nominal plus tanda tanya. Contoh, is she sick? Is sebagai to be, she sebagai subject, sick sebagai nominal, lalu diikuti dengan tanda tanya. Nomor 2, simple past tense. Oke, kita mulai dari yang positif. Kalimat verbal, formulanya adalah subject plus verb 2 atau kata kerja kedua. Contoh, she made a cake. She sebagai subjek, made sebagai kata kerja kedua dari make, a cake sebagai objek. Kalimat nominal, formulanya adalah subject plus was, were plus nominal atau kata benda. Contoh, he was glad to meet his sister. He sebagai subjek, lalu diikuti was, lalu diikuti kata benda yaitu glad to meet his sister. Negatif, kalimat verbal, formulanya adalah subject plus did plus not plus verb 1 atau kata kerja pertama. Contoh, she did not make a cake. She sebagai subjek, lalu diikuti did, lalu diikuti not, lalu diikuti make, yaitu kata kerja pertama, a cake sebagai objek. Kalimat nominal, formulanya adalah subject plus was or were plus not plus nominal atau kata benda. Contoh, he was not glad to meet his sister. He sebagai subjek, lalu diikuti was, lalu diikuti not, lalu diikuti glad sebagai nominal, to meet his sister sebagai komplement. Interrogatif, kalimat verbal, formula. Yang pertama, did plus subject plus verb 1 plus tanda tanya. Contohnya, did she make a cake? Tanda tanya. Did plus she sebagai subjek
plus make sebagai verb 1 plus a cake sebagai objek, lalu jangan lupa tanda tanya karena ini kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Lalu kalimat nominal, formulanya was or were plus subject plus nominal plus tanda tanya. Contoh, was he glad to meet his sister? Tanda tanya. Was plus he sebagai subjek plus glad sebagai nominal plus to meet his sister sebagai komplement dan jangan lupa diberi tanda tanya. Yang ketiga, simple future tense. Positif, kalimat verbal. Formulanya adalah subject plus will plus verb 1 atau kata kerja pertama. Contoh, she will make a cake. She sebagai subjek, lalu diikuti will, lalu diikuti make, yaitu kata kerja pertama, a cake sebagai objek. Kalimat nominal, formulanya adalah subject plus will plus be plus nominal atau kata benda. Contoh, he will be glad to meet his sister. He sebagai subjek, lalu diikuti will, diikuti be, diikuti glad sebagai nominal atau kata benda, lalu diikuti to meet his sister sebagai complement. Negatif, kalimat verbal. Formula subject plus want plus verb 1. Contohnya, she won't make a cake. She sebagai subjek, lalu diikuti want, lalu diikuti make sebagai kata kerja pertama, lalu diikuti a cake sebagai objek. Kalimat nominal, formulanya adalah subject plus want plus be plus nominal. Contoh, he won't be glad to meet his sister. He sebagai subjek, lalu diikuti want, diikuti be, diikuti glad sebagai nominal, lalu diikuti to meet his sister sebagai complement. Yang terakhir, interrogatif, kalimat verbal. Formula will plus subject plus verb 1 plus tanda tanya. Contoh, will she make a cake? Yang pertama, will ditambah she sebagai subjek, ditambah make sebagai kata kerja pertama, a cake sebagai objeknya, lalu diikuti dengan tanda tanya. Kalimat nominal, formulanya adalah will plus subject plus be plus nominal. Contohnya, will he be glad to meet his sister? Tanda tanya. Yang pertama, will ditambah he sebagai subjek, diikuti be, terus ditambah glad sebagai nominal, lalu to meet his sister sebagai komplement, dan jangan lupa tanda tanya. Baiklah, segitu dulu yang bisa kakak sampaikan. Semoga materi yang tadi kakak bawakan bisa membantu adik-adik mengingat kembali nih pelajaran bahasa Inggris, yaitu grammar yang dulu sempat dikasih sama guru sebelum pandemi, atau mungkin yang sekarang sedang belajar online. Itu aja yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih atas waktunya, dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan, menggunakan masker, dan di rumah aja.